Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 15 Februari 2025 dalam pekan biasa yang kelima. Hari ini merupakan peringatan Santo Claudius della Colombiere. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal, budi, pikiran, hati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita mendengarkan bacaan Injil mengenai Yesus yang memberi makan 4.000 orang. Hati merupakan pusat hidup dari kita manusia. Dari hati kitalah segala gerakan dimulai. Mata melihat sesuatu, namun bila hati belum menggerakkan, diri kita belum tentu bergerak. Sebaliknya, walaupun fisik kita lemah, lesuh dan lelah, namun semangat dari hati kita membara dan berkobar-kobar, kekuatan akan berlipat ganda. Nah, sahabat misioner, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang sudah mengikutinya selama 3 hari sampai orang-orang ini tidak mempunyai makanan lagi. Dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi, Yesus mengajak kita untuk tidak malas tahu terhadap kebutuhan orang lain. Yesus malah mengajak kita untuk menjadi peduli terhadap kesulitan, kebutuhan, bahkan penderitaan yang dialami oleh sesama kita.
Penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur serta kerelaan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus untuk berbagi. Di dalam situasi kekurangan makanan untuk 4.000 orang, Yesus memberkati 7 roti sehingga roti ini bisa dimakan oleh 4.000 orang, bahkan tersisa 7 bakul. Sahabat misioner, bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang bisa mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan ingin berbagi dengan sesama. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi perhatian dan rela berbagi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Maka, kita tidak perlu heran bila orang-orang yang selalu bersyukur, maka dia akan mendapat anugerah yang melimpah dari Tuhan. Orang yang sering bersyukur merasa diri bahwa berkat yang diterima itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa semakin dia diberkati, maka dia akan menjadi penyalur rahmat Allah bagi sesamanya. Orang yang bersyukur akan mau untuk berbagi dengan orang lain, terlebih yang membutuhkan. Nah, akhirnya sahabat misioner, supaya arah pikiran ataupun iman kita tidak gampang dibelokkan oleh tujuan-tujuan tertentu, maka kita perlu memupuk jalinan relasi yang erat dengan sesama kita, bahkan terutama relasi kita dengan Tuhan. Kita membutuhkan dukungan di dalam iman dan juga mengucap syukur bersama yang berbuah untuk saling berbagi. Kerjasama dengan orang-orang yang berkehendak baik akan semakin memampukan dan meluaskan perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, sahabat misioner, sudahkah kita mempunyai hati yang mau berbagi kepada sesama? Sudahkah kita selalu bersyukur untuk setiap anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Semoga kita dapat menjadi sahabat misioner yang mempunyai hati yang berbelas kasih, hati yang berbagi, hati yang selalu bersyukur untuk semua rahmat yang kita peroleh di dalam Tuhan, sekalipun di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita. Semoga demikian. Amin.